Desa Sianjo-Anjo, salah satu desa di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, di mana desa ini berada di Jalan Lintas Singkil Subulus Salam, kilometer berapa ya, gue lupa ya, nggak ngukur waktu itu Pak Geci. Pokoknya dia kilometernya di Kecamatan Gunung Meriah. Jadi kalau ekstramania dari Singkil hendak menuju ke Subulus Salam pasti ngelewatin yang namanya Desa Sianjo-Anjo. Desanya itu di pinggir jalan besar. Masyarakatnya bagaimana di sana, bagaimana pengelolaan dana desanya, ya kita akan coba tanya-tanya dengan Pak Haji, Pak Geci, Pak Haji, Pak Maslim Manik, ya. Pak, sudah berapa lama Pak menjabat jadi kepala desa di Desa Sianjo-Anjo ini Pak? Insya Allah menjalani 2 tahun. Oh sudah 2 tahun ya, berarti tinggal 4 tahun lagi Pak ya. Oh masih lama nih, belum setengah perjalanan ternyata ya. Oke deh ya, yang pastinya nih dengan 2 tahun yang Bapak sudah menjabat begitu ya, artinya sudah ada nih yang ditinggalkan, sudah ada nih yang diperbuat. Nah kita coba tanya-tanya terlebih dahulu. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya mau kenalan dulu nih ya. Berarti ST nih Pak, Sarjana Teknik nih. Ya, Ini lulusan teknik tahun berapa nih Pak? Tahun 2007. 2007 ya. Berarti menjabat semenjak tahun jadi kepala desa tahun 2019 Pak ya? 2020. Oh 2020, oh ya maaf ya 2020 ya. Jadi kepala desa, visi misi Bapak itu apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore bagi kita semua. Ya. Alhamdulillah, visi misi kita ke depannya mungkin seluruh kepala desa Ya. ingin meningkatkan bagaimana pelayanan ataupun kesejahteraan masyarakatnya di desa agar desa tersebut bisa lebih maju ke depannya nanti. Dan apabila ada kesulitan-kesulitan maka sama-sama dimusyawarahkan ke depannya agar bisa mendapatkan langkah-langkah atau solusi-solusi terbaik untuk memajukan desa tersebut. Itu saja mungkin. Mensejahterakan masyarakat di Desa Sianjo-Anjo begitu Pak ya. Insyaallah. Oke. Kalau sejahtera ini banyak versinya, mulai dari sejahtera ekonomi, sejahtera pekerjaan gitu, tidak ada yang menganggur gitu kan Pak. Kemudian sejahtera dalam hal mungkin peningkatan kualitas hidup, kesehatan warganya, pendidikan warganya, banyak macam nih. Kalau kesejahteraan diantaranya yang mungkin bisa Bapak ini kan dari warga Bapak ya, yang mungkin banyak ya warga-warga dari Bapak yang ikut dalam kepengurusan perangkat desa. Mereka otomatis kan bergaji Pak ya. Alhamdulillah. Nah itu kan salah satunya mengurangi pengangguran di sono, meningkatkan kesejahteraan juga tentunya Pak ya. Kalau misinya Pak tak jauh beda dengan Tak jauh beda Pak ya, intinya ya bagaimana agar masyarakat itu lebih mudah lah ke depannya dalam hal pelayanan gitu Pak ya. Pelayanan ataupun mungkin dalam sejenis pembangunan yang bisa kita apakan, kita ajukan dari dana desa. Nah, cuma berhubung di dalam 2 tahun kepemimpinan kita ini dilanda oleh COVID ya. Udah masuk musim COVID gitu Pak ya. Jadi saya tidak bisa berbicara apa-apa lagi, cuma ya sebisanya kami berbuat yang lebih baik, apa salahnya. Iya. Untuk strateginya apa nih kira-kira Pak untuk mewujudkan visi misi itu? Saya lihat visinya misinya mantap kali begitu ya untuk mewujudkan, kan otomatis ada strategi khusus begitu ya dalam hal pengelolaan dana desanya tentunya. Iya. Strateginya ya sudah memang diatur di dalam undang-undang, segala sesuatu yang berkenaan dengan dana desa itu seharusnya memang harus ada bermusyawarah ataupun bermufakat di dalam bidang pembangunan ataupun bidang fasilitas umum di desa itu ataupun masalah apapun yang berada di desa yang harus memang dimusyawarahkan. Artinya dalam hal ini segala keputusan dari pemerintahan Desa Sianjo-Anjo melibatkan seluruh warganya Pak ya dalam pengambilan ya. Ya insya Allah tidak pun seluruh warganya, setidaknya elemen-elemen dari warga itu harus kita libatkan di dalam mengambil keputusan. Mulai dari BPG, tokoh masyarakat begitu, tokoh agama begitu Pak ya. Oke, luar biasa ya. Artinya tidak serta-merta
karena saya kepala desanya ini gitu kan. Kepala desanya bukan, tapi benar-benar aspirasi dari masyarakatnya. Insyaallah. Seperti apa sih Pak kondisi di desa Sianjo-Anjo yang Bapak pimpin ini Pak, masyarakatnya di sana? Alhamdulillah kondisinya sekarang kalau di desa kayak kebetulan ya, dibilang kota tak juga kota, cuma memang lintas kota. Nah, jadi alhamdulillah kita di situ majemuk beragam warganya. Jadi dari sejenis pencariannya ada yang berkebun, ada yang bertani, ada juga yang PNS. Dan umumnya para di desa Sianjo-Anjo Meria itu kebanyakan pedagang, Pak. Pedagang ya. Iya, Oh, ini mentang-mentang di desa Sianjo-Anjo juga ada pekannya mungkin Iya, Pak. iya, Ya, memang Isramania semua di desa Sianjo ini termasuk ada desa yang ada pasar terbesar di Aceh Singkil Pak ya. Iya, insya Saya Allah. katakan gitu Iya, kan. pasar tradisional terbesar di Aceh Singkil. Jadi masyarakatnya banyak yang berdagang di situ Pak ya. Banyak. Oke. Selain daripada itu Pak? Ya bersawah, nanam sayur seperti itu kan. Jadi umumnya memang pedagang lah. Pedagang Iya. gitu Pak ya. Kemudian yang apa fasilitas-fasilitas yang ada di desa Bapak Pak? Ya fasilitasnya sejenisnya ya kan. Ada terminal juga ya di Terminal, sana. Ya, ada terminal umum Pak ya. Terminal Umum Aceh Singkil. Aceh Singkil ya. Berada di desa Sianjo-Anjo Pak ya. Terminal terpadu ya. Alhamdulillah. Jadi setidaknya kalau nanti sudah efektif terminalnya, kemungkinan Iya. perekonomian di Sianjo bisa hidup. Iya. Karena banyak nanti mobil-mobil itu akan masuk ke wilayah sana. Iya. Insya Allah masyarakat sekitar nanti mungkin Iya. ada yang bisa berjualan, Iya. ada yang jual pulsa atau sebagainya, Iya. untuk menambah ataupun meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian pemudanya juga ya Pak Iya. bisa jadi petugas di terminal Iya, begitu ya. Semoga terminal tersebut ya saya harapkan juga Iya, kepada iya. pemerintah Iya. agar kiranya ya diefektifkan lah. Jangan. Jadi sejauh ini seperti apa sih Pak terminal ini? Terminal ini kebanyakan nampaknya mobilnya baru berada kita lihat di Simpang 4 ya. Iya. Jadi- Seharusnya ya itu seharusnya di terminal begitu Iya, Pak ya. itu kan pos-pos kita bilang nanti tidak resmi, Iya. tidak, itu namanya perekonomian rakyat juga kan. Betul, betul, Pak, betul, Alangkah Pak. baiknya ya setidaknya tidak kita menambah ekonominya, jangan pula lah kawan kita memutuskan kan Iya, seperti itu. betul. Cuma ya kami harapkan kepada pemerintah agar bisa mengefektifkan para mobil-mobil untuk angkutan umum itu berada di terminal pada tempatnya. Iya, betul Pak. Ya, karena memang dibangun terminal itu tujuannya ya untuk itu Iya, gitu iya, Pak ya. iya. Oke, jadi mungkin ini menjadi PR bersama bagi kita Iya. semua. Mungkin sudah pernah ada upaya ke pihak dinas terkait, katakanlah dinas perhubungan untuk menyampaikan itu Pak? Memang dulunya pemerintah juga Iya. sudah pernah berupaya dan sudah pernah mengefektifkan itu terminal. Cuma nampaknya mungkin Iya. karena wilayah kita berada di zona bawah namanya Iya. ya, maksudnya pinggir pada pusat Iya. kota. Iya. Lama kelamaan mungkin para abang-abang yang Travel, model jasa travel ini ya. merasa kurang lancar lah Iya, mungkin iya, makanya iya. mereka banyak balik lagi gitu, beralih Pak. ke tempat-tempat yang mana keramaian itu tidak jauh daripada pusat kota. Ya mungkin Iya. enak di pinggir jalan Iya. Pak, enak gitu kan, tinggal los gitu kan, pergi datang gitu, nurunin penumpang gitu kan. Terus kemudian kalau di pinggir jalan kan orang lewat juga nampak Iya. gitu kan. Nah, itu juga mungkin jadi alasan utamanya kenapa dulunya sebenarnya sudah diefektifkan tapi balik lagi begitu Iya, ya. iya. Oke, jadi memang pemerintah juga kita nggak bisa memaksakan mereka Iya. begitu kan Pak ya. Oke, baik ya, luar biasa nih Isra Mania semua yang dimanapun kamu berada ya Pak Maslim ya, dimana sudah 2 tahun kepemimpinannya Hampir ya. 2 tahun. Hampir 2 tahun kepemimpinannya ya, dimana di desa Sianjo-Anjo dengan masyarakatnya heterogen gitu ya. Kalau adat di desa Pak gimana Pak? Masih berjalan Pak sejauh ini Pak? Insya Allah kalau masalah adat kita di desa masih kental ya. Iya. Alhamdulillah masih kita jalankan seperti bagaimana umumnya orang-orang tua kita terdahulu, jenis pesta Iya. ataupun sunat rasul anaknya ataupun serta kenduri masih tradisi-tradisi yang lama itu masih berkembang di desa tersebut. Cuma hanya bagi kami masyarakat sekarang ya karena kita di era modern ini ya. harus kuat-kuat lah
menahankan itu adat istiadat agar kiranya nanti Tidak hilang. tidak hilang dan Dimakan zaman Pak. iya bisa kita ceritakan ke anak-anak cucu kita nanti. Betul. Itu. Oke, baik, kita beralih ke dana desa Pak. Ini sebenarnya fokus di dana desa di Desa Sianjo apa sih? Walaupun Bapak sebut tadi sebenarnya 2 tahun ini kepemimpinan pas pula Covid gitu Pak. Ya, Iya. walaupun Covid tapi kan dana desa tetap turun. Nah, Iya, jadi iya. untuk apa tuh Pak? Mungkin Boleh. bisa di Sebenarnya kami kemarin terfokus karena wilayah kami itu padat, Iya, Pak. memanjang karena daripada sebelah bahu kanan jalan kami Iya, itu iya. rawa. Oh iya, betul Pak, rawa. Persawahan. Jadi masyarakat itu nampak padat, cuma yang ada hanya di pinggir jalan. Pinggir jalan itu aja ya. Jadi kalau seandainya sekarang kita mau beli lahan yang di pinggir jalan, sudah pun mahal, tidak ada. Betul, Pak. Ya setidaknya ini fokus kami sebenarnya kalau bisa ini perluasan wilayah Iya. atau Pemukiman ya. pemukiman di desa tersebut agar nanti anak-anak ataupun cucu-cucu daripada desa Sianjo tidak tersingkirkan oleh Iya, zaman. betul, Pak. Nanti kita udah dekat ke kota, negara tidak ada lahan, tersingkirkan ke pinggir-pinggiran, kasihan juga. kasihan. Iya, betul, Pak, Kita ya. pingin nanti bagaimana prospek dia bisa maju ke depan, kalau udah di pinggir, mau maju bagaimana lagi kan begitu. Iya, iya. Itulah. Berarti ini dalam hal ini berarti fokusnya buat jalan masuk lah, jalan desa lah Pak ya. Rencananya seperti itu. Cuma memang karena memang di dalam kepemimpinan kita ini saya bilang seperti tadi musibah dilanda oleh corona. Iya. Dan kebanyakan saya rasa 70% dari dana itu kami kesalurkan ke BLT, Pak. Oh, BLT. Iya. BLT untuk masyarakat Iya. Jadi- terdampak Covid. Iya. Oke, berapa warga Bapak yang dapat BLT Pak? Insya Allah kemarin hampir 143 orang, Pak. 143 orang. Dengan jumlah jiwa Bapak berapa sih Pak? Warga Jumlah Bapak? jiwa berkisar kakak 380-an kurang lebihnya. Jiwanya berkisar 1.700-an, Pak. Oh, banyak Pak. Banyak. Kalau ukuran Aceh Singkil dengan segitu banyaknya penduduk itu sudah masuk kategori padat itu Pak. Padat. Iya. Itu BLT-nya setahun penuh Pak. Pol, Pak. Pol. Iya. Pol ya. Aduh, Pol, setahun Pak. penuh ya. Enak banget jadi warga Iya. Bapak nih ya. Sampai sekarang sudah tahap berapa nih Pak penyalurannya Pak? Insya Allah masih tahap 7. Cuma sekarang kami masih sosialisasi. Ada perbub yang dikeluarkan oleh Pak Bupati. Katanya di dalam perbub itu yang berbunyi harus ada di vaksin. Oh, instruksi, Pak, itu ya, kalau tidak salah ya. Cuma itu tidak menjadi halangan. Itu sangat bagus. Iya. Nah, kami juga sangat mendukung karena itu untuk bagaimana keselamatan warga itu tidak Betul. terjangkit oleh vaksin ini. Iya. Karena selama ini warga kita banyak ditakuti rasa-rasa ketakutan yang tidak jelas. Betul Pak, betul ya. yang- Karena Covid ini Pak ya. Yang inilah yang itu Itulah, begitu ya. Kalau memang ada ketakutan, mengapa tidak sudah banyak yang jatuh meninggal seperti itu? Cuma Iya, kita betul. tidak meminta. Saya nggak mungkin lah pemerintah kita mau membunuh rakyat. Betul, Nah, betul. Jadi dalam hal ini pemerintah Desa Sianjo sangat mendukung untuk program vaksinasi terhadap warganya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, baik, Isramania semua ini untuk melindungi warganya sebagai ya kalau divaksin memang tidak menjamin kena Covid tapi setidaknya ya kalaupun kena Covid nanti nggak parah ya, tapi ringan gitu kalau sudah divaksin. Wah, artinya ini bagus banget nih Pak Kepala Desa yang mendukung vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah ya. Pendengar Ekstramania semua ada Mbak Ana dari Singkohor di mana dia nanya sama Pak Geciknya untuk BUMDes di sana bagaimana perkembangannya. Ini sama kayak yang mau gue tanya nih Pak ya. Bidang apa usaha yang dikelola katanya. Kira-kira apa tuh Pak BUMDesnya? Karena kita tahu mungkin BUMDes yang lain di desa yang lain vakum gitu Pak. Di desa Sinjoanjo gimana nih? Insya Allah di desa kita masih berjalan kebetulan karena pasar kita itu pasar terbesar. Iya. Nah, Insya Allah BUMDes kita bisa bergerak di bidang pengelolaan pasar tradisional tersebut. Insya Allah tahun yang lalu Iya. kita ada juga hasil sedikit ala kadarnya pas Iya. Lebaran ada bagi-bagi sirup lah namanya itu kepada masyarakat. Mungkin belum maksimal kinerja daripada BUMDes cuma Iya. alhamdulillah lah. Iya. Yang sudah ada Progres baik tuh Pak ya. Semoga tahun-tahun berikutnya nanti lebih bisa ditingkatkan oleh para pengurus BUMDes tersebut. Nah tuh Mbak Ana di Singkohor kebetulan memang di Anjo-Anjo itu memang ada
pasarnya. Jadi kan ya itu yang dimanfaatkan oleh Pak Geci dan kawan-kawan di sana gitu melalui BUMDes-nya. Saya rasa nanti pun besar kemungkinan kalau misalnya terminal tadi sudah efektif, ya bisa jadi akan ada mungkin dikelola juga begitu Pak, masuk juga BUMDes di situ kan begitu yang bisa dikelola oleh BUMDesnya kan begitu Pak ya. Itu jadi memang manfaatkan sesuatu yang ada ya demi itu tadi kesejahteraan masyarakatnya apapun Pak ya. Celah kecil masuk terus Pak ya. Pak, andai saja kalau dana desa ini nggak ada gimana lah Pak nih ya? Kebayang Pak? Sebenarnya ya mungkin kalaupun dana desa tidak ada, bagaimana pula yang terdahulu yang tidak mempunyai dana desa, toh nyatanya bisa. Cuma nampaknya masyarakat di desa ini memang alhamdulillah rasa terbantu lah. Sangat terbantu dengan adanya dana desa ini. Seperti Bapak bilang tadi, perangkat-perangkat desa lah. Mungkin kalau tidak dibantu dengan dana desa, gaji yang mereka terima dari masyarakat lah tentunya, mungkin tidak maksimal dengan harga-harga atau bahan pokok ataupun kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Sementara walaupun ini dana desa, mungkin itu juga tidak maksimal, cuma namanya hidup mana ada yang sepuasnya, ya kayak adalah disyukuri. Baik Bang. Pak, kalau lihat tadi Bapak sebut desa Cianjur itu desa di sepanjang jalan di mana ada pemukiman padat penduduknya, ada yang sebelahnya daerah rawa. Mungkin kalau berkaca dari daerah yang Bapak pimpin, apa kira-kira potensi yang terbayang oleh Bapak yang bisa digali di desa Cianjur Pak? Ya insya Allah secara sendirinya saya lihat di rawa-rawa ini walaupun belum terwujud cita-cita untuk membuka jalan atau berlebar. Contoh kecil saja, warung Sibolga yang sekarang berada di Cianjur, betul, di atas rawa. Di atas rawa Pak ya. Memang masyarakat lama-lama berpikir sendiri nih, apa kira-kira dibuat di sini di tempat yang rawa begitu Pak ya? Apa yang bisa ya mungkin usaha tadi begitu Pak ya? Baik. Insya Allah sekarang di kiri kanannya itu sudah mulai masyarakat juga yang belum kemarin jadi sudah tahu ya. Udah membangunlah pelan-pelan ini, jadi setidaknya bisa membantu perekonomiannya. Iya, satu tuh juga nanti bilang sama warganya jangan jual tanah mahal-mahal Pak, walaupun pinggir jalan gitu kan. Jadi masyarakat yang mau berusaha begitu berwirausaha berjualan di pinggiran itu ya dimudahkan begitu. Baik Pak, Pak Geci nih ya. Tadi Bapak juga sudah sebutkan nih kalau apa yang ingin menjadi keinginan Bapak dan juga warganya supaya bagaimana pemukiman penduduk itu tidak cuma di pinggir jalan aja tetapi sampai melebar gitu ya. Kalau di sebelah kirinya itu kan sampai ke Sungai Handel tuh Pak ya batasnya Pak ya. Itu masih jauh Pak. Ada kira-kira 2 km lagi Pak. Enggak sampai ya. Paling kurang 300-an meter. 300-an meter ya dari Sungai Handel tuh ya. Oke baik, Pak Geci ya, kita tahu nih di seputaran jalan ini kan sebagian juga kan jalur 2 di desa Cianjur udah dapat nih Pak kan? Udah. Nah jadi kemarin kan ada keluhan nih Pak, dari simpang 4 ini ke arah Tanah Bara sana padam Pak. Kalau di sana gimana Pak? Padam nggak Pak? Insya Allah lampu yang berada di jalur 2 Cianjur Meriah masih terang gemerlang. Alhamdulillah, nggak padam situ Pak ya. Soalnya kemarin ini banyak tuh di media-media saya baca gitu kan, di berita ekstra juga kan padam, warga mengeluh. Tapi alhamdulillah kemarin kalau nggak salah ada yang perbaiki tuh. Tapi nggak tahu nih apa udah hidup lagi atau belum gitu ya. Pak terakhir Pak, mungkin harapan ke depan untuk kemajuan desa Bapak apa kira-kira Pak? Insya Allah agar desa nanti bisa terwujud, yang paling fokus utama memang masalah pemukiman ini. Karena ya kemanalah anak-anak itu nanti untuk kedepannya 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun berikutnya. Jadi kalau tidak kita persiapkan dari sekarang, siapa pula yang menyiapkan kan seperti itu. Betul. Cuma itu kami hanya bercita-cita dan berharap dan harapan kami dan masyarakat pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga kami harapkan bisa menyokong dan membantu kami
agar bisa mewujudkan, walaupun nanti tidak mesti dari dana desa, entah dari kabupaten, entah dari mana, kira tolong bantu kami lah. Nah, karena memang udah terlalu padat di jalur itu. Iya. Pak, sebelum saya tutup, saya dari tadi sebenarnya bertanya-tanya, itu embung yang si Anjo-Injo itu masuk Anjo-Anjo atau masuk daerah Simpang Kanan sih Pak sebenarnya Pak? Itu kan lumayan Pak kalau dimanfaatkan misalnya Pak dari jadi tempat wisata begitu. Iya, inilah ya. Kalau lihat dari namanya itu masih masuk di wilayah Si Anjo-Anjo itu kan? Iya betul Pak. Embungnya embung si Anjo-Anjo. Betul. Nah, cuma desa tetangga mengklaim itu wilayah Kain Golong. Jadi untuk apalah kita antara warga ributkan. Kami mohon juga kepada pemerintah agar Pak. segera kiranya mengambil kebijakan untuk wilayah-wilayah atau batas-batas desa ini, karena sampai sekarang ini kejelasan batas sini kami bingung Pak. Bukan cerita keluhan, memang itu adanya. Iya betul Pak. Sebenarnya bisa juga misalnya diambil sebuah kebijakan, kalau memang itu misalnya desa Kain Golong dan desa si Anjo-Anjo masuk situ, kenapa nggak misalnya bekerja sama, kan begitu Pak? Iya kan, apakah mungkin BUMDesnya saling bekerja sama membuat BUMDes bersama begitu untuk mengelola itu menjadi objek wisata, karena memang itu potensi loh Pak sebenarnya, potensi wisata, kemudian potensi untuk budidaya ikan Pak, keramba, kan begitu Pak. Jadi itu sebenarnya potensi kalau kita mau duduk bersama. Nah, ini pemerintah nih. Yang bisa mencarikan solusi bersama, solusi terbaiknya begitu. Tidak ada perselisihan di antara dua desa ini begitu katakanlah ya, demi kemajuan bersama ya. Karena sayang itu sebenarnya katakanlah kita di Aceh Singkil yang ada semacam danau atau embungnya ini kan cuma 2 Pak. Satu di sini di Anjo-Anjo, satu lagi di Bungara, Danau Bungara. Oh, satu lagi ada Pak di Danau Paris Pak. Nah, mungkin yang orang lebih mengenal sekarang kan embung Bungara. Itu kan Danau Bungara kan begitu Pak. Sebenarnya lebih potensi yang di Anjo-Anjo. Kenapa dilintasi loh Pak? Jalan besar loh Pak. Kan begitu ya. Nah, itu menjadi PR kita bersama ya. Mudah-mudahan nanti ketemu deh solusinya. Baik, Israman semua itulah kebersamaan kita pada sore hari ini dengan Pak Haji Manik. Pak Salman ya Pak Maslim. Maaf ya Pak Maslim Manik, Sarjana Teknik, Kepala Desa si Anjo-Anjo Meriah ya, pada sore hari ini yang sudah sedikit menyampaikan ya tentang bagaimana kondisi desanya, apa kira-kira kekurangan apa yang bisa kemudian pengelolaan dana desanya. Ketemu lagi di lain kesempatan Pak ya. Jangan bosan-bosannya nanti diundang lagi, mana tahu gitu Pak ya. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Ketemu lagi di Desa Menyapa edisi lain hari ya, dengan tentunya bintang tamu kepala desa yang lainnya. Di Aceh Singkil ada 116 desa nih. Kapan giliran kepala desa Anda ya? Cek aja setiap sore dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Davi dan Pak Geci dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.